Selamat datang di video saya kali ini. Saya akan menjelaskan tentang data link layer dan referensi saya sudah diberikan oleh Bapak dosen saya, sehingga mari kita mulai saja. Dimulai dari pendahuluan. Nah, data link layer ini merupakan layer kedua pada model OSI, atau tahu ya OSI layer itu. Lalu tujuannya itu adalah menyediakan connection atau koneksi antara dua komputer atau host dengan menggunakan pengalamatan secara fisik atau hardware, pengalamatan secara fisik atau hardware addressing. Nah, komunikasi ini hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer ini yang saling berkomunikasi ini saling tahu menahu alamat fisiknya masing-masing. Nah, pengalamatan secara fisik ini biasa disebut dengan MAC address. Nah, MAC address ini diambilkan dari ID NIC masing-masing komputer. Nah, MAC atau Media Access Control Address. Nah, MAC address ini terdiri dari 48 bit, tetapi biasanya itu ditulis dalam bentuk 12 bit heksadesimal dengan ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik yang ditentukan oleh IEEE, dan 6 bit berikutnya adalah nomor serial peralatan yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Jadi di sini kan ada vendor code ini dari kode pabrik, lalu ada serial numbersnya terdiri dari 24 bits dan 24 bits, sehingga keseluruhannya itu MAC address itu terdiri dari 48 bit. Nah, kali ini kita akan menuju ke pengiriman data. Untuk melakukan pengiriman data diperlukan kombinasi antara pengalamatan secara fisik tadi dan juga pengalamatan secara logik. Nah, pengalamatan secara logik ini kita bisa sebut dengan IP address atau nomor IP, Internet Protocol ya, berada pada layer network. Jadi IP address ini berada di layer atau lapisan network. Nah, nomor IP ini diperlukan oleh perangkat lunak software untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Namun, nomor identitas yang sebenarnya ini itu diatur oleh NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan yang juga mempunyai nomor-nomor uniknya itu. Nah, untuk pengiriman data pada data link layer, penentuan waktu pengiriman data yang tepat ini apabila suatu media sedang terpakai. Nah, hal ini perlu melakukan atau dilakukannya dulu suatu deteksi sinyal pembawa atau carrier-nya. Pada Ethernet itu kita menggunakan metode Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection, CSMA, or CD, pada jaringan yang dapat melakukan akses secara bersamaan simultan. Jadi dapat diakses secara simultan dan terus menerus. Maka bila host A nih mengirimkan data ke host B, maka host B dan C akan melakukan pendeteksian jalur. Nah, apabila jalur yang sedang dipakai, nah jadi kayak BC ini kan mendeteksi. Nah, ketika jalur itu sedang dipakai, maka host B dan C ini akan menunggu terlebih dahulu. Nah, jadi metode CSMA atau CD ini seperti apa? Jadi sebuah host komputer ini yang akan mengirimkan data ke jaringan itu pertama-tama harus memastikan bahwa jaringan tersebut yang ingin dipakai itu sedang berada dalam keadaan kosong atau tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh host komputer lainnya, listennya. Jadi pada tahap pengecekan ditemukannya transmisi data yang lain, maka akan terjadi tabrakan data atau collision. Nah, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonannya atau request pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara
acak atau random. Nah, dengan demikian maka jaringan efektif yang bisa digunakan ini mampu dikirimkan secara bergantian. Nah, untuk dalam pengiriman data itu juga ada error checking. Jadi data link ini dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan atau berupa notification kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi atau pengiriman data. Nah, teknik yang biasa digunakan untuk error detection ini berupa frame check sequence FCS dan cyclic redundancy check atau CRC. Nah, data link itu tidak melakukan error correction. Nah, berikut ini adalah data pada data link layer. Ya, di sini ada FCS error detection coverage. Lalu di sini dari sini sampai sini itu FCS generation span. Jadi di sini tuh ada preamble, SFD itu start of frame delimiter, ada di destination address, sini ada source address, sama frag check sequence. Jadi FCS-nya untuk mengecek errornya tadi itu ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya maka akan dilanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, di sini itu ada generic data link format. Jadi udah tahu kan tadi itu ada preamble, destination address, source address, ada type, ada data, yang terakhir adalah FCS-nya untuk error checking. Nah, untuk preamble or start field ini, jadi ini formatnya data link ya. Untuk yang pertama itu ada preamble atau start field in byte ya. Field length-nya ini dalam bentuk byte. Nah, when computers are connected to a physical medium, there must be a way they can grab the attention of other computers to broadcast the message, "Here comes a frame." So, jadi ketika komputer-komputer ini terhubung ke medium fisik, maka akan ada jalan ketika mereka dapat mengambil atau menangkap perhatian daripada, atau ini attention mungkin signal ya, daripada komputer lain untuk menyiarkan pesan "Here comes a frame." Nah, various technologies have different ways of doing this process, but all frames, regardless of technology, have a beginning signaling sequence of bytes. Jadi teknologi-teknologi yang beraneka macam ini memiliki juga berbagai macam cara untuk melakukan proses ini. Tapi untuk semua frames maupun apapun itu teknologi pasti akan memiliki sebuah awalan sequence signaling of byte. Nah, di sini berdasarkan format framenya untuk preamble ini sebesar 7 bytes, lalu untuk SFD-nya itu 1 byte. Nah, untuk generic data link format yang yang kedua, jadi ini kan ada sebesar 6 dan 6 ya, berarti ini jadi 1, yaitu destination address dan source address. Jadi ada address field ya. We say how IEEE 802.3 uses destination and source addresses. By the way, any idea how a serial data link frame is addressed? Bla bla bla. Jadi kita dapat lihat bahwa menurut ini undang-undangnya ini kayak IEEE ini 802.3 ini menggunakan destinasi dan sumber addresses. Nah, ngomong-ngomong, adakah idea bagaimana sebuah serial data link frame ini teralamatkan? Jadi di sini ada unicast address berupa single device untuk semua alat
menggunakan broadcast address. Lalu untuk beberapa spesifik alat, beberapa spesifik grup sebuah alat itu menggunakan multicast address. Nah, untuk yang ketiga itu ada type. Jadi ini adalah type fieldnya. Jadi usually information indicating the layer 3 protocols in the data field. For example, IP packet. Type field values a particular node for IEEE 802.3 frames include ini. Jadi biasanya informasi-informasi yang terindikasi pada layer 3 protokol pada data field ini tuh berupa IP package. Nah, biasanya itu tuh meliputi ini ya, 0x0600 SNS Xerox, ada internet protokol dan sebagainya. Lalu untuk bagian yang keempat itu ada data field. Jadi included along with this data you must also send a few other bytes. They're called padding bytes and are sometimes added to that. The frames have a minimum length for timing purposes. LLC bytes are also included with the data field in the IEEE standard frames. Jadi termasuk bersama-sama dengan data ini, jadi kamu harus juga mengirim beberapa bytes lainnya. Jadi udah ngirim byte berupa sebesar ini, dan ini, maka juga harus mengirim beberapa bytes lainnya. Jadi mereka bisa dipanggil padding bytes. Jadi kadang-kadang penambahannya itu juga hal itu ditambahkan bahwa frame ini itu memiliki panjang minimum untuk tujuan timing. Nah, LLC bytes ini juga termasuk ke dalam data field sesuai dengan IEEE standard frame itu tadi. Nah, untuk yang terakhir ini FCS, tadi udah tahu ya. Untuk error checking itu used to ensure that the data has arrived without corruption, so more efficient than sending the data twice and comparing the results, necessary to prevent errors. Jadi digunakan untuk memastikan bahwa data ini telah sampai tanpa ada suatu corruption atau gangguannya. Jadi lebih efisien daripada mengirim data 2 kali dan dapat membandingkan hasilnya. Dibutuhkan untuk menghindari error-error itu tadi selama pengiriman data. Nah, di sini ada 3 kinds of FCS. Jadi ada cyclic redundancy checks, ada two-dimensional parity, dan internet checksum. Jadi CRC ini itu apa? Performs polynomial calculation on the data. Jadi menampilkan atau kinerjanya itu perhitungan secara polinomial pada data. Lalu ada two-dimensional parity, menambahkan sekitar 8 bit yang membuat sebuah 8 bit sequence memiliki an odd or even number of binary 1 second. Lalu ada internet checksum, jadi menambahkan angka-angka untuk menentukan sebuah angka. Mungkin ini agak kurang paham sih, ini maksudnya apa, tapi bisa dicari di internet. Lalu di sini ada generic data link format untuk fields names. Di sini ada bagian A ini start frame field, ada address field, type length or length field, data field, FCS field, lalu yang terakhir di sini ada stop frame field. Jadi ini tuh akhir setelah FCS nya itu ada stop frame field atau stop field.
atau other data link frame formats atau format frame data link yang lain. Nah, the computer that transmit data must get the attention of other devices in order to start a frame and then claim it again to end the frame. The length field implies the end, and the frame is considered ended after the FCS. Sometimes there is a formal byte sequence referred to as an end frame delimiter. Jadi komputer ini mampu mentransmitkan data yang harusnya dapat dikenali ya device lainnya in order dengan tujuan untuk memulai sebuah frame dan mengklaim atau mengklaim lah, memastikan kembali lagi to end frame. Nah, the line field ini implies the end, jadi penerapannya itu di akhir, and the frame-nya ini dikonsiderasi atau is considered atau bisa diasumsikan berakhir di akhir setelah FCS. Sometimes kadang-kadang ada sebuah formal base sequence yang direferensikan sebagai sebuah end frame delimiter. Nah, kita udah di ujung PPT kali ini. Ini adalah data encapsulation example. Jadi di sini ada tadi destination MAC address, sender MAC address, terus nanti di sini ada enkapsulasi data. Jadi dari application layer menuju ke transport layer ini. Jadi data di sini pasti ada headernya. Terus nanti menuju ke network layer. Data dan TCP header pada transport layer ini akan masuk ke network layer menjadi data, dan di sini ada IP headernya lagi. Jadi nanti ketika masuk ke layer 2 network, nanti data dan IP header ini akan masuk menuju menjadi frame data ditambah dengan frame header dan frame trailer atau tailer, dan akan diubah menjadi dalam bentuk binary seperti ini menuju ke layer 1 physical layer ini dalam bentuk binary. Jadi datanya ini akan konfirmasi atau diubah menjadi bentuk binary. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada beberapa kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih atas perhatiannya.